Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali di Ark of Worship Morning Devotion. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara kembali bersama-sama mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, kesibukan kita sepanjang hari ini, sekalipun hari ini adalah hari libur karena hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tetapi sekalipun libur, mari kita tetap bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Sepanjang hari ini tentu akan ada banyak aktivitas berkenaan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita bersyukur karena 78 tahun Indonesia merdeka diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Sehingga selama 78 tahun Indonesia terus berkembang dalam segala bidang. Dan hari ini kita melihat Indonesia yang semakin maju dan semakin diberkati Tuhan menuju Indonesia emas nanti pada 1 abad ke depan, 1 abad selama 100 tahun Indonesia merdeka, kurang lebih 12 atau 22 tahun ke depan Indonesia akan memasuki usia yang ke-100. Dan bersyukur karena Indonesia diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, hari ini di kesempatan hari libur memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kita bersyukur karena anugerah Tuhan menyertai kita. Dan saya bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan. Hari ini juga sebetulnya merupakan hari ulang tahun AOW yang ke-10. Tepat hari ini 10 tahun yang lalu AOW didewasakan menjadi gereja yang dewasa. Tetapi kita tidak merayakan HUT AOW yang ke-10 pada hari ini, tetapi kita akan merayakannya nanti di tanggal 20 Agustus. Mari saya ajak saudara untuk bisa bersama-sama bergabung menghadiri perayaan 10 tahun AOW setelah pendewasaan. Selama 10 tahun ini kita diberkati oleh Tuhan. Pastikan saudara hadir di perayaan 10 tahun AOW. Puji Tuhan, hari ini kita akan bergeser dari Keluaran pasal 30, kita masuk pada Keluaran pasal yang ke-31. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak saudara berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan karena 78 tahun Indonesia merdeka. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena 10 tahun perjalanan AOW Tuhan juga menyertai, Tuhan memberkati. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari-hari yang istimewa ini. Tuhan juga memberkati. Kiranya ulang tahun yang istimewa yang kami rayakan bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia membawa sebuah semangat tersendiri dalam kehidupan kami. Bersyukur karena ini menjadi momentum yang luar biasa, baik dalam hidup kami secara pribadi, hidup kami berbangsa, dan juga bergereja. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Berkati AMD pagi ini, dan Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Keluaran pasal yang ke-31, saya ingin membaca ayat yang pertama dan ayat yang
keempat saja ya, atau sampai ayat yang kelima, saudara, supaya kita punya gambaran yang lebih utuh. Judulnya Besaliel dan Aholiab ditunjuk. Saya ulang lagi ya. Besaliel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Kita sampai pada aplikasi, penerapan, pelaksanaan dari apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membuat. Yang pertama, tabut perjanjian. Yang kedua, kemah pertemuan. Yang ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya. Supaya kemah pertemuan dipenuhi dengan perkakas-perkakas sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka sekarang tiba pada bagaimana melaksanakan, bagaimana membuat, siapa yang mengerjakannya. Maka di dalam perikop ini kita mengerti satu hal, bahwa Tuhan itu menunjuk orang yang diberi hikmat, dipenuhi dengan roh keahlian oleh roh Allah untuk memiliki pengertian, memiliki pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi bagian yang pertama kita belajar bahwa Tuhan melibatkan manusia untuk mengerjakan visi Allah, mengerjakan misi Allah, mengerjakan rencana Allah, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki supaya itu diwujudkan di dalam dunia ini. Maka bagian yang pertama untuk mewujudkan misi, mewujudkan visi Allah, Tuhan ingin melibatkan manusia di dalamnya. Dalam hal ini adalah menunjuk Aholiab dan Besaliel untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Allah kepada Musa. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan ingin melibatkan saudara dan saya. Tuhan ingin melibatkan kita untuk terlibat dalam visi Allah, dalam rencana Allah, dalam misi Allah, supaya apa yang dikehendaki Allah dapat dilaksanakan secara supranatural. Tuhan bisa mengerjakannya, tapi Tuhan dalam hal ini ingin melibatkan manusia. Dalam penciptaan, Tuhan tidak melibatkan manusia. Ketika Dia menciptakan terang, Dia tidak melibatkan manusia. Ketika Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, benda-benda penerang di langit, Tuhan tidak melibatkan manusia. Tetapi untuk mengerjakan visi dan misi Allah dalam membangun kemah pertemuan, dalam mengerjakan peribadatan supaya terrealisasi, maka Tuhan ingin melibatkan manusia. Tuhan melibatkan saudara dan saya. Dan bersyukur karena itu merupakan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita manusia. Sehingga siapa kita? Sehingga kita dilibatkan oleh Tuhan untuk mengerjakan bagian yang penting dalam rencana Allah di dunia ini. Oleh karena itu bersyukurlah saudara, kalau saudara dan saya ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk terlibat dalam visi Allah, dalam misi Allah, supaya itu terrealisir di dalam dunia ini. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan inginkan. Salah satunya adalah mendirikan kemah pertemuan. Dan kalau kita tarik dalam konteks kita hari ini, saudara, Tuhan ingin supaya rumah Tuhan bisa dibangun, tempat di mana umat Tuhan itu bisa berjumpa dengan Tuhan, direalisasikan. Oleh karena itu, Tuhan ingin melibatkan saudara dan saya
untuk membangun rumahnya, membangun gerejanya, supaya umat Tuhan bisa beribadah kepada Tuhan. Bagian yang berikutnya, apa yang Tuhan ingin manusia terlibat di dalamnya? Tuhan ingin supaya visi, misi di mana umat manusia diselamatkan itu dapat diwujudkan. Tuhan ingin melibatkan saudara dan saya supaya ada banyak orang dimenangkan untuk kerajaan Allah. Tuhan ingin melibatkan saudara dan saya supaya visi ini dapat dikenapi. Ada banyak jiwa dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka menerima penebusan, mereka menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, bagian yang pertama, Tuhan ingin melibatkan saudara dan saya untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan dalam hal ini ingin melibatkan manusia. Bagian yang kedua adalah ketika manusia dilibatkan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, maka itu berarti saudara dan saya adalah teman sekerja Tuhan, kawan sekerja Allah. Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, Tuhan turut bekerja. Dalam bahasa yang dipakai adalah sinergi atau synergio. Tuhan ingin bekerja sama. Tuhan ingin saudara dan saya tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan Tuhan. Saudara, dalam mewujudkan misi dan visi Allah di dalam dunia ini, Tuhan tidak ingin membebani saudara dengan fisik saudara seorang diri dan dengan tenaga sendiri, dengan semua daya dan kemampuan sendiri. Tuhan ingin saudara terlibat bekerja sama, bukan bekerja sendiri atau bekerja seorang diri. Sama seperti Elia yang mengatakan, aku bekerja seorang diri. Masa? Saudara, Tuhan turut bekerja dalam semua yang Tuhan anugerahkan. Tuhan terlibat di dalamnya. Ada sinergi antara saudara dan Allah. Saudara, dalam mengerjakan pekerjaan ilahi ini, dalam pekerjaan yang berkenaan dengan kerajaan surga, Tuhan tidak ingin saudara dan saya bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, Tuhan ingin bekerja sama dengan saudara. Oleh karena itu, bagian yang terpenting dalam menyelesaikan misi dan visi Allah bagi dunia ini adalah bekerja sama dengan Allah. Libatkan Allah, terlibat dalam pekerjaan Tuhan bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama. Oleh karena itulah Tuhan berkata, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Apa artinya, saudara? Kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, maka beban kita pun akan menjadi ringan. Jadi bagian yang kedua adalah Tuhan ingin saudara dan saya bekerja sama dengan Tuhan. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan ilahi. Pekerjaan ini adalah pekerjaan kerajaan surga. Kalau saudara dan saya tidak melibatkan Tuhan, maka bagian yang kita hasilkan tentu hasilnya adalah dari kedagingan. Hasilnya bukan dari Tuhan, karena kita mencoba mengerjakan sesuai dengan kekuatan dan kehendak kita sendiri. Saudara, bagian yang ketiga kita belajar di sini adalah Alkitab mengatakan, lihat telah kutunjuk Bezaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Saudara, Tuhan menunjuk Aholiab dan Bezaliel itu berdasarkan pilihan Tuhan. Saudara, apa artinya? Artinya adalah kalau saudara dan saya hari ini bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan dari visi misi Tuhan dalam kehidupan kita, itu bukan berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan kemauan kita, bukan berdasarkan bahwa kita mampu, bukan berdasarkan karena kita tahu, bukan berdasarkan karena kita punya pengetahuan, tetapi semua karena penunjukan Tuhan. Saudara,
Kalau kita berhasil dalam setiap pekerjaan Tuhan, itu juga bukan karena kemampuan kita. Kenapa? Karena Aholiab dan Besaliel bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan karena Tuhan memberikan roh Allah di dalam dirinya. Yang kedua, Tuhan memberikan dia keahlian. Yang ketiga, dia memberikan pengertian. Yang keempat, dia memberikan pengetahuan untuk segala macam pekerjaan. Jadi poinnya adalah kalau saudara dan saya bisa mengerjakan segala sesuatu berkenaan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pengetahuan, yang berhubungan dengan keahlian, yang berhubungan dengan segala macam pekerjaan. Kalau saudara dan saya mampu mengerjakan, bukan karena saudara dan saya mampu, tetapi karena Tuhan menunjuk saudara dan memberikan kepada saudara keahlian, kemampuan, pengetahuan untuk mengerjakannya. Saudara, percayalah bahwa apa yang Tuhan percayakan, kalau saudara sadar bahwa itu datang dari Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kita akan mengerjakannya. Dan sadar, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kiranya kita bersyukur karena kita dapat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya berdoa kiranya roh Tuhan pagi ini memberikan kepada saudara dan saya roh keahlian, pengertian, pengetahuan untuk mengerjakan segala macam pekerjaan. Karena dari situlah Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pengertian, untuk setiap pengetahuan, untuk setiap keahlian, dan bahkan roh-Mu yang memenuhi kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu dalam segala macam pekerjaan yang berhubungan dengan emas, yang berhubungan dengan tembaga, yang berhubungan dengan perak, yang berhubungan dengan segala macam pekerjaan yang lain. Kami mengerjakannya dengan hikmat, pengertian, kesanggupan, kemampuan yang daripada Tuhan. Dari sanalah Tuhan memberikan kami kesanggupan untuk mengerjakannya, dan Tuhan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami ingin memberkati bangsa kami Indonesia yang hari ini merdeka. Kami juga ingin memberkati AW yang hari ini berulang tahun 10 tahun. Dan kami juga memberkati saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun. Yang bertepatan dengan hari kemerdekaan, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami memberkati Pak Niko Raga, kami memberkati Pak Narto, kami memberkati Pak Petrus, Pak Andreas, kami memberkati Pak Budi, kami memberkati Bu Syok, kami memberkati anak-anakmu, supaya kami boleh menikmati berkat Tuhan yang limpah. Kasih karunia Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan Indonesia, kami menyerahkan AOW ke dalam tangan anugerah Tuhan untuk ulang tahun nanti yang ke-10 tanggal 20 Agustus. Kiranya Tuhan dipermuliakan, setiap persiapan demi persiapan disertai dan diberkati Tuhan. Makasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa di hari kemerdekaan ini, saudara menikmati anugerah Tuhan. Dan di 10 tahun AOW ulang tahun juga kita bersyukur. Pastikan saudara hadir tanggal 20 Agustus, ibadah di hari Minggu jam 8 pagi. Mari kita rayakan, kita syukuri 10 tahun perjalanan AOW di Serpong ini, khususnya di Indonesia pada umumnya. Tuhan memberkati saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan. You are blessed.